Jendela Haunan, tempat di mana hidup dilihat dari dua arah. Kita melihat dunia melalui jendela Haunan, dan Haunan juga akan ngintip balik ke dunia kita. Bersama gua Olay, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang budak dan tuan. Dan pada kesempatan hari ini pun gue nggak sendiri. Gue akan perkenalkan sohib-sohib gue, mas bro, ya kan? Di samping sebelah kiri gue perkenalkan ini Om Firman, ya, Om Firman sebagai eksekutif muda, eksekutif muda. Dan di sebelah kanan gue ada Om Ryan yang mungkin lu udah nggak aneh lah mukanya dia, ya kan? Karena sering nonton di short. Eksekutor. Ya, nih ngomong-ngomong, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang tuan dan budak. Tuan dan budak. Seru nih kayak pembahasannya. Kan antara apa? Kalau di dunia kerja kan ada bos dan pegawainya. Bos sama anak buah ya. Bos dan anak buah. Nah, ini ya gue nanti berharap kalian bisa ngasih pandangannya dulu, ya kan? Menurut pandangan lu aja gitu kan. Karena kan tentunya tuan dan budak ini kan sebenarnya kan apa disebutnya tuh? Simbiosis mutualisme lah kalau menurut gue gitu tuh. Kalau mutualisme saling menguntungkan dong. Iya dong, benar, jadi kan saling menguntungkan gitu. Oke. Kita akan masuk nih ke pembahasan apa? Jangan tegang bro, santai. Ini soalnya kalau dibahas lebih lanjut di pembahasan dalam. Wah iya sih. Tapi kita main di permukaan aja, di permukaan. Ringan-ringan gitu. Iya, jangan yang dalam-dalam. Takutnya ntar kita nyemplung. Gitu. Dalam sekalian. Iya. Nah sekarang gini, menurut lu deh, gua mulai dari Ryan ya. Kira-kira nih, sebenarnya siapa butuh siapa? Tuan yang butuh budak atau budak yang butuh tuan? Kalau menurut gua nih ya, siapa butuh siapa? Tuan butuh budak, budak juga butuh tuan. Jadi ya dua-duanya saling butuh dong. Tanding simbiosis ya. Nah, tuan butuh budak buat ngerasa dia berkuasa, sedangkan budak butuh tuan buat dia bisa memberi arah gitu kan, biar bisa ngarahin gitu ya. Nah, kalau nggak ada salah satunya, ya hilang identitasnya. Tuan buntung, budak buntung gitu. Tapi kalau ngomong-ngomong yang bisa ngasih arah, itu polisi yang di pinggir jalan juga jalan. Oh iya. Kan belum tentu jadi tuan, ya kan? Kalau yang gini, woi itu budak tuan. Iya. Contoh nih, kadang-kadang ini mah, gua punya bos. Bos, tolong datang ke sini bos. Gitu. Nah, bos yang jadi bos sebenarnya siapa? Bos gua? Apa gua yang jadi bos? Iya. Bos gua. Iya kan? Iya. Kalau tadi andai kata pertanyaannya siapa butuh siapa gitu kan ya. Dua-duanya saling butuh. Sebagai pinang di belah dua juga ya. Tuan sama budak ya. Kalau lu Pir? Tuan dan budak gitu ya. Sebenarnya kalau menurut saya sih ada sisi lain saling butuh, juga ada sisi lain tuh saling harus menguntungkan. Walaupun itu bahasanya dia budak. Budak kan kalau realitasnya gitu ya. Kan biasanya itu sesuatu yang disuruh, ditindas gitu kan. Tetapi pada aktualnya budak itu juga sebenarnya nggak mau itu kalau semuanya ketika dia jadi budak ditindas, disuruh-suruh gitu kan. Tapi ketika dihargai, nah itu mungkin bisa menjadi suatu simbiosis yang disebut tadi simbiosis mutualisme mungkin. Kalau dihargai itu? Kalau dihargai. Harganya berapa? Nah, harga budak itu sebenarnya nggak ternilai bro. Wah, gua demen nih. Nggak bisa dinilai dengan uang sebenarnya bro. Berarti bukan gaji budak nih. Makanya tadi kan di awal dibuka. Ketika kita memanggil bos kita, ataupun bos memanggil bawahannya, dia makanya kata bos juga. Iya. Bos, lagi di mana bos? Padahal yang dipanggil adalah bawahannya. Nah, tapi kalau dipanggilnya, dak, lagi di mana dak?
Tapi benar juga bro, kenapa budak-budak itu suka dipanggil bos ya? Ya. Bos itu kenapa tuh? Itu Bener juga mungkin bentuk penghargaannya. Iya, Iya kan? zaman sekarang ya. Iya nggak enak. Bener juga sih kalau. Iya, Nah, Kelihatannya lucu ya gitu ya. Tapi dalam hatinya tuh iya. gua dipanggil budak gitu. Iya. Ya kan artinya sekarang gini. Ketika kita merasa budak dan tuan ini adalah apa ya? Sebuah ungkapannya simbiosis mutualisme gitu kan. Kalau andai kata gitu misalnya, masih relevan nggak kira-kira seorang bos itu tanpa ada budak? Seorang bos tanpa ada budak, ya nggak relevan dong. Nah, Tadi kenapa? jadi kan tuan itu cuma gelar ya. Ya. Tuan itu cuma gelar. Kalau si tuannya ada yang ditundukkan diperbudak. Kalau nggak diperbudak, apalah fungsi seorang tuan? Dia dilabeli tuan kan karena ada budak tadi kan ya. Nah kalau nggak ada budak, ya tuan itu bukan apa-apa, cuma orang biasa ya, bener ya? Iya benar. Kan gitu ya. Berarti kalau begitu tuan itu Butuh budak. butuh budak. Butuh budak. Jadi kalau nggak ada yang mau jadi budak, Iya. dia nggak jadi tuan. Iya. Iya kan? Tuan nggak bernilai apa-apa kalau nggak ada si budak. Berarti memang yang lebih ternilai itu budak ya berarti ya? Kalau pikir-pikir iya. Tapi ngomong-ngomong, ada yang mau jadi budak nggak? Nah, katanya nggak ternilai ya. Tapi ya benar juga sih. Kalau kata si Ryan budak itu nggak ternilai, ya kan? Ketika pertanyaannya ada yang mau jadi budak nggak? Gimana Raya? Kalau sendiri golongan budak apa golongan tuan? Dulu pada Kalau gua tetap budak dan tuan. Jadi tuan untuk diri sendiri dan memperbudak diri sendiri. tapi budak itu identik dengan orang yang rendah ya, orang yang terhina. Statusnya rendah. Statusnya rendah. Bukan orangnya yang rendah. Ntar kalau orangnya rendah, pendek dong. Betul. Cebol. Gila cebol. Tapi tadi budak itu kan statusnya rendah dan cenderung identik dengan kehinaan. Nah, tapi kalau menurut gua kalau dipikir-pikir lagi gitu ya. Jadi budak ada budak yang punya status derajat tinggi. Nah, keren. Tentunya Budak yang punya nilai status tinggi. Iya, punya nilai, punya derajat tinggi gitu. Budak apa kira-kira? Budak yang maha kuasa. Bener ya? Bener kan? Iya, Bener sih. Selama kita budak yang maha kuasa, asal bener-bener ya budak yang mengikuti aturannya, perintahnya, ya pasti kan dia dicintai dong. Derajatnya akan ditinggikan kan. Mau gua kalau itu gua mau jadi budak ya. Terus jadi budak kan? Iya. Lu mau nggak kalau yang begitu? Mau dong. Budak yang maha Tapi gue lihat kuasa. lu nggak pede kayak jadi budak yang malu. Gua orang nggak pede. Gua kan orang yang malu bro. Malum lah, besar kemaluan. Lu mau nggak jadi budak? Budak yang maha kuasa. Ya. Tapi sebenarnya kalau pertanyaan mau nggak menjadi budak yang maha kuasa, mau nggak mau kita emang budak yang maha kuasa sebenarnya. Benar ya. Tetapi berkaitan dengan budak ketika bahasanya budak manusia dengan manusia, gitu kan. Nah, mungkin yang tadi disebutnya itu apa namanya derajatnya, kualitas derajat itu mungkin bahasanya bisa direndahkan. Ya. Karena sifat manusia itu kan ketika dia menjadi tuan, dia pasti memiliki rasa saya yang berkuasa, ya kan? Lebih tinggi lah ya. Lebih tinggi derajatnya gitu kan. Tetapi ketika kita membahas budak yang maha kuasa, Allah itu kan atau Tuhan kita itu memanggil kita yang layaknya kita budak ini bukan dengan sebutan hei budak gitu. Iya. Saya belum pernah dengar itu ayatnya. Hei budak gitu kan. Iya. Tapi Allah memanggilnya sebagai abdi ya. Abdi. Iya. Makanya kita itu ketika menghadap Allah disebut sebagai kita sedang beribadah kepada Allah kan gitu tuh. Wah, saya jadi kayak ustaz ya. Dan Allah pun meninggikan derajat kita. Iya kan? Jadi memang budak yang ditinggikan derajatnya itu ya. Iya. Saya setuju sama Bang Ryan tadi. Yo, Tumben lah. Ya artinya kan ya terlepas itulah ya. Artinya harusnya ada keseimbangan ya. Gitu kan. Ada keseimbangan antara kita sebagai tuan juga perlu budak gitu kan ya. Dan budak juga gitu kan ya. Memerlukan tuan sebagai mungkin ya rujukannya gitu kan ya, pengatur hidupnya gitu kan. Yang apa ya? Yang masih petunjuk petunjuknya. Karena kan contoh kecilnya di diri kita ini kan kita ini adalah tuan
bagi jasad kita gitu kan. Jiwa kita Tuhan buat jasad kita gitu ya. Nah, itu kan. Dan di dalam satu teritorial tubuh kita gitu kan. Kadang keinginan kita ya harus kita yang merealisasikan gitu kan. Ya walaupun mungkin di sisi lain kita bisa lah ya untuk mempercepat atau memperhebat keinginan kita bisa mengandalkan juga potensi eksternal kita. Tapi paling enggak contoh kecilnya ketika kita pengen makan, ya kan lapar gitu kan ya. Maka yang sebenarnya Tuhan kita ini kan pengennya menutupi rasa lapar gitu kan ya, memenuhi rasa lapar supaya jadi kenyang. Maka sebenarnya yang diperbudak ya kita, gitu kan ya. Kita yang harus mungkin kalau dari nol yang harus makan ya, masak dulu, gitu kan ya. Harus mungkin nyiapin nasinya dulu, gitu kan. Ya seyogianya kan seperti itu. Ya, jadi harus ada hubungan seimbang. Enggak timpang tindih. Kalau enggak seimbang, seimbang ya artinya bukan sebelah dong. Bener. Gimana-mana kalau nggak seimbang ya berat sebelah. Tapi betul kalau gua pikir ya, budak dan tuan itu sebetulnya setara bisa seimbang asalkan tadi nggak ada pemaksaan, sama-sama rindu, sama-sama ikhlas ya. Mungkin relasinya itu tanpa pemaksaan gitu. Nah beda ketika ada seorang tuan pemaksaan ke budaknya kan. Nah itu tadi yang bilang budak itu terhina tadi itu. Makanya dua-duanya tetap punya value, punya nilai gitu ya. Sekali lagi tanpa pemaksaan. Tapi ada loh yang harus dipaksa ya. Tapi secara aktualnya gitu, ketika budak itu nggak dipaksa itu hampir jarang denger gitu. Jarang dengar budak dipaksa. Nggak dipaksa. Berarti semua budak harus dipaksa dong? Bukan semua budak harus dipaksa, realitanya gitu kan. Ketika dia mengakui ataupun merasa dirinya sebagai tuan, superior gitu kan, yang memiliki bahasa itu martabat lebih tinggi dari budak gitu kan, pasti dia akan walaupun sedikit ataupun banyak dia pasti akan mengeluarkan unsur tekanan, pressure. Itu gimana tuh Bang? Kalau begitu Bang? Kalau di pressure ya stres, tapi kalau di pressure tapi tetap ada kelebihan. Di barat per kan kalau ditekan itu semakin melontar gitu ya. Tapi balik lagi kalau budak yang dipaksa itu kayaknya budak yang ngeyel doang ya. Di mana-mana budak makan nurut kan. Ya memang kecenderungan budak itu ya dipaksa sih memang. Iya. Dipaksa dia untuk jadi budak gitu. Iya kan? Nah, kalau jadi pemimpin semua kan ribet. Betul. Iya. Harus ada yang ngalah tuh jadi budak. Gitu kan ya. Kalau bukan budak bukan tuan masuk kategori apa dong? Nah, itu tuh yang agak bingung ya. Nggak jelas ya. Malah nggak jelas, malah nggak akan teratur. Tapi kalau kita nih dari awal kita juga membahas kaitan dengan budak dan tuan gitu kan, suatu pembahasan yang sudah kita obrolin ya. Tapi kita ada yang bisa menjelaskan nggak definisi tuan itu apa, budak itu apa gitu? Tuan itu. Nah, itu kan. Definisi tuan itu adalah peran seseorang yang memiliki kekuasaan yang bisa memberikan perintah gitu. Yang posisinya ada di atas gitu kan. Tuan itu identik dengan kekuasaan. Dia punya kuasa untuk melakukan lebih di atas di atas rata-rata, di bawah bukan tuannya gitu kan. Kurang lebih gitu ya. Kalau seorang tuan kekuasaan kayak gimana nih? Nah, kekuasaan konteksnya luas nih. Kekuasaan apa dulu? Contoh, ada tuan tuan kopi. Oh, berarti dia bos kopi. Ada lagi tapi gue pernah dengar tadi ada tuan takur, emang bos takur. Tuan tanah ya. Tuan tanah. Berarti tanahnya sebagai budak. Tuan air, tuan ayam, tuan macam-macam. Ya tuan juga bisa jadi tuan positif, bisa jadi tuan negatif. Ya. Masa ada tuan narkoba, tuan prostitusi gitu ya. Iya juga sih ya. Artinya ada yang mengatur lah ya. Ada yang mensupervisi gitu ya. Supervisi, mengawasi, mengarahkan. Jadi memang berarti pada kesimpulan ini kita ketemunya di apa nih? Jadi siapa yang lebih butuh siapa? Tadi kalau pertanyaan di awal kan
kedua-duanya tadi kan simbiosis mutualisme. Hmm. Jadi nggak selamanya budak itu orang yang statusnya rendah. Semuanya punya perannya masing-masing kan. Kalau di mata yang maha kuasa, ya tuan ada perannya, budak ada perannya. Bahkan nilai budak dan tuan di mata yang maha kuasa bisa sama nilai amal pahalanya, gitu kan. Nah kecuali tadi nggak masuk ke salah satunya. Dia tuan bukan, budak bukan. Bagaikan apa ya? Bagaikan domba yang tercerai dari kerumunan komunitasnya. Pernah dengar nggak di apa sih di dokumenternya dulu ada gerombolan Serigala. kelompok domba gitu ya. Dia tercecer dari kelompoknya si domba itu. Maka serigala menerkamnya. Tapi ketika si budak atau si domba-domba tadi berkumpul nggak keluar dari komunitasnya, tetap ada di kelompoknya. Serigala cuma ngamatin aja kan, nggak berani merekam kan. Nah, jadi sekali lagi budak itu bukan sesuatu yang belum tentu rendah. Dari konteksnya apa dulu ya? Tapi harus diluruskan ya. Mungkin begitu kira-kira. Jadi eksistensi yang saling bisa mendefinisikan lah ya. Iya. Kayak modelnya terang itu ya butuh gelap untuk menunjukkan terangnya gitu kan. Iya, karena kalau nggak ada gelap, nggak ada bahasa terang kan. Nggak ada Iya. terang. Kayak misalnya pahlawan butuh musuhnya gitu ya. Betul. Atau pahlawan butuh lawannya gitu. Yang penting kita jangan jadi musuh aja, jangan jadi gelap. Tapi memang perlu kita pahami juga artinya kekuasaan ini memang atas deklarasi bersama sih. Ya, berarti kesepakatan, Iya, kekompakan. Iya, kalau kita nggak menyepakati, ya katakanlah satu personal ya, itu sebagai orang yang punya kekuasaan, ya, belum tentu juga. Itu mungkin bisa jadi tuan untuk lo, belum tentu juga. Ketika gua nggak sepakat, dan gua juga tidak akan mau juga kan menyatakan itu tuan gua gitu. Artinya tuan itu hadir atas dasar mungkin adanya kesepakatan bersama. Ijab kabul dong, Iyalah, ada deklarasi lah. Deklarasi. Gitu. Berarti antara tuan dan budak itu memiliki batasan-batasan yang nggak boleh dilanggar salah iya. di antara Ada etiknya lah ya. dari etik benar. Etik, ya, gitu. Benar-benar. Di mana tuan bekerja sebagai tuan dan budak pun bekerja untuk tuannya. Ya. Gitu ya. Oke. Ngopi dulu, ngopi. Nah, sabar. Wih, mantap bener kopinya nih bro. Kopi apa sih nih? Diganti kopi bro. Diganti kopi. Kopi murni tanpa campuran. Murni orang mana? Nah ini seperti pembahasan tadi tuan dan budak. Budaknya yang mana? Tuannya yang mana? Murninya yang mana? Murninya yang mana? Filosofis banget nih ya. Tapi gini, apa sih maksudnya? Apa tuh? Yang membuat tuan gitu ya? Kita nih, yang membuat taruhlah kita supaya disebut tuan itu memang karena harus kekuasaan, ya kan? Ilusi atau memang kita memerlukan pengakuan seseorang untuk menjadikan kita ini tuan bagi mereka gitu. Gimana? Jadi pengakuan ya, kekuasaan itu kalau tanpa pengakuan kan kekuasaan itu kuncinya nih dulu nih, kekuasaan itu harus diakui ya. Kekuasaan tanpa pengakuan sama dengan kesombongan dong, karena dia ngaku-ngaku kan ya, kan gitu ya. Nah, ilusi bisa bikin orang merasa tuan, tadi tuh dia membayangkan dirinya tuan, padahal tadi belum diakui kan gitu ya. Jadi padahal tadi kosong belum diakui gitu, kalau menurut gue ya. Tapi kalau ada contoh misalnya gini, saya punya sawah, ya kan, 1 hektar. Itu kan sawah atas kekuasaan saya dong. Ya kan, saya memperkerjakan ente. Secara otomatis. Gua budak. Kenapa harus gua budaknya? Iya kan, ini mah. Tadi kan katanya ada pengakuan, ya kan? Ya kan, berarti pengakuan itu kan dari budak. Dari budak ya. Iya dong, yang mendeklarasikan bahwasannya ini Tuhan saya nih. Iya, budaknya biasanya budak. Ya kan, gitu kan ya. Tapi bisa nggak sih kata tuan dan budak itu disamakan dengan misalkan pemimpin dengan yang dipimpin? Nah, iya.
pekerja dengan bosnya gitu. Memperhalus lah ya. Halus gitu. Sama nggak itunya ini? Sama sih. Kalau Sama. Konotasinya tuan dan budak. Sinonim aja tadi. sinonim aja ya. Bisa antara bos dengan Bawahannya. bawahan bos. Bos juga tapi nih bawahan bos. Iya. Iya kan? Ini bosnya, ini bawahan bos. Berarti dia termasuk bos juga tapi di bawah. Bawah. Makanya seorang tuh harus ingat di atas tuan masih ada tuan. Oh Di bawah bos masih ada bos. Enggak ada dak gitu ya. Ya kan, karena kan tuan itu butuh budak sebenarnya. Artinya bos itu butuh karyawannya untuk mempertahankan eksistensinya kan, gitu kan ya. Nah, kembali lagi kepada persoalan awal. Jadi ketika lo memang si tuan ini butuh sesuatu di luar dia, ya kan, untuk katakanlah mendapuk dia sebagai tuan untuk orang lain, kan? Berarti gue melihat peran eksternal ya, peran di luar diri dia pribadi itu sangat luar biasa gitu kan ya, terhadap bentuk kekuasaannya dia ke depannya gitu. Menurut lu gimana? Nah, makanya itu tadi, justru budak itu kan punya peran penting ya. Jadi budak itu punya peran besar, bukan peran kecil. Tadi seorang budak bisa memberikan status seorang tuan karena peran si budak tadi ya kan, itu kuncinya itu. Nah, tanpa ketundukan seorang budak nih, jadi tuan itu nggak ada apa-apanya, nggak punya panggung kan gitu ya. Gitu. Jadi lurah di kebun kosong. Iya. Pernah denger nggak itu? Gue mau calon lurah di kebun kosong. Lurah abal-abal. Benar-benar gitu kan. Seperti apa namanya, dia pemimpin buat dirinya sendiri tanpa Iya, bawahan gitu ya. Kira kalau bicara tuan dan rumah nih, kita kan ya semua udah berumah tangga ya. Iya. Kita kan sebagai kepala rumah tangga itu kan ya, kan jadi pemimpin kan ya. Benar nggak sih? Pasti. Pemimpin teritorinya kan, wilayahnya kan itu kan sekitaran apa? Area rumah kita aja kan ya. Iya, betul. Gitu kan, karena kita dideklarasikan oleh ya karena istri kita, gitu kan ya. Betul. Anak kita, kamu jadi pemilik rumah ini, ya, jadi tuan di rumah ini, gitu kan ya. Bisa nggak kita jadi tuan misal di area orang lain? Kita bisa jadi tuan di area orang lain, Bisa nggak? tetap bisa, tapi tadi dengan kesepakatan tadi, dengan apa sih, dengan perjanjian izin pabula. Nah tadi aja contohnya seorang bos sama dengan karyawannya kan gitu ya, bisa tetap. Tapi tadi dengan terikat aturan-aturan tertentu, ada MOU-nya lah, ada, tahu MOU nggak? Nggak. Masa nggak tahu lah, pura-pura nggak tahu. Itu kalau bahasa Jawanya Di pabrik juga ada MOU. ada MOU, Memorandum of Understanding, nota kesepahaman, kira-kira gitu ya. Atas kesepakatan, gitu ya. Iya. Apa nota kesepakatan atas kesepemahaman. Sepemahaman, nota kesepemahaman. Tapi kenapa saya berpikirnya malah nggak bisa ya Bang ya? Nah, benar-benar. Bisa gini Bang. Tadi dijelaskan bahwasannya kita ini sebagai kepala rumah tangga, ya kan, yang memiliki tadi rumah ya, Teritorial lah ya, teritorial, ya, kekuasaan, Yang dimiliki anggota budak rumah tangganya. Terus yang memiliki kekuasaan, Ya. rumah tersebut gitu ya. Terus kenapa kita disebut sebagai kepala rumah tangga yang mengendalikan segala sesuatu yang ada di rumah tersebut itu kan? Karena istri dan anak kita itu tadi mengakui bahwasanya kita itu sebagai kepala rumah tangga. Tadi kan ya. disebutkan begitu kan? Betul. Di dalam rumah teritorial rumah kita. Betul. Tapi Ya. ketika saya main ke rumah Bang Ryan, gitu kan, terus saya berlagak seperti bosnya di rumah Bang Ryan. Bang Ray, ambilin. Bang Ray, Bang Ray, cabutin rumput. Gimana ya, Bang? Itu kan teritorialnya Bang Ryan tuh ya, rumahnya Bang Ryan gitu kan. Ketika saya datang ke situ, tapi ketika saya datang, kalau semuanya konsepnya tuan dan budak itu, Bang Ryan sebagai tuannya, saya sebagai budaknya. Terus Bang Ryan nyuruh saya juga nggak mau. Pasti. Iya. Ada aja. itu sama dengan namanya tuan nggak ada adab. Itu namanya bos yang mengkerdilkan bos. Iya. Tapi balik lagi konteksnya tadi kan seorang tuan di lingkup teritorial rumah tangganya, ya berarti dia seorang tuan yang di rumah tangganya, bukan menguasai rumah tangga orang lain dong, gitu kan. Artinya benar, tergantung sudut pandang. Nah, tergantung dia di komunitas mana, di organisasi mana, di perusahaan mana, dia tetap bisa jadi seorang tuan buat karyawannya, buat anak buahnya, gitu.
bukan konteksnya. Kalau gua tangkap tadi lu berarti tuan yang apa namanya mengambil alih rumah tangga orang dong. Bahaya gitu. Bahaya ya. Iya. Nah, makanya tadi kan menjadi Ya, menjadi tuan di wilayah orang lain gitu kan. Kayak orang lain. Tapi bukan dalam hal rumah tangga ya. Soalnya tapi bisa itu. Sering kan. tuan tersesat itu. Jangan sampai kembali ke zaman perbudakan. Ya kan, ya ini mah merefleksi ke kitanya gitu kan ya, Hmm. pandangan-pandangan seperti ini. Maka bisa nggak nih, andai kata nih, tuan dan budak ini dianggap dua sisi yang ada di dalam diri kita. Oh bisa banget, bisa banget. Saya- Jadi sekali lagi filosofi tuan tadi kan nafsu itu juga bisa jadi tuan ya. Nafsu bisa jadi Setuju tuan. Pak, kalau itu gue baru setuju nih. Maka budaknya apa? Hatinya adalah budak. Nafsunya tuan, budaknya hati kan gitu ya. Nah, Atau bisa juga sebaliknya. Kesadaran itu bisa jadi tuan dan hawa nafsu itu jadi budaknya. Gitu tuh. keren juga. Setuju nggak? Setuju Pak, kalau aja dah. kalau- Setuju. Biar panjang. Nggak setuju banget. Misalnya gini bang, terkait dengan tadi hawa nafsu sebagai tuan ataupun hati sebagai budak ataupun sebaliknya ya hati sebagai tuan dan hawa nafsu sebagai budak itu gimana ibaratnya pemimpin dalam diri kita, gitu kan? Misalkan ada orang yang ngomong gini, ketika kita melakukan sesuatu, coba tanyakan pada hati nuranimu, gitu kan? Wih. Ya kan? Ketika hati nurani itu mengatakan itu benar, kita mengerjakannya dengan dengan tenang gitu. Ketika sudah kita kerjakan dengan tenang, hati kita tenang gitu, insya Allah itu benar. Ya, tapi ketika hati kita bilang itu salah, tapi kita kerjakan dengan nafsunya kita nih, oh itu benar, pasti benar. Ketika kita kerjakan, hati kita tetap merasa bersalah gitu. Pernah nggak merasa begitu, Bang? Sering Sering, sekali. gitu ya. Saya yakin semua manusia, semua orang, kita semua sering merasakan itu. Sekali lagi, karena hati itu kan fitrah ya. Fitrah. Kita sering kali lupa gini. Ketika kamu bingung antara dua pilihan, sekian pilihan, atau itu tuh sebenarnya apa salah, serk apa enggak, tanyakan pada hatimu. Nah, karena kita sering melupakan bertanya sama diri sendiri. Makanya perlunya namanya merenung, muhasabah, bercermin dengan hati kan gitu ya. Dengan bercermin dengan hati, sekali lagi, si hati itu fitrah kan, fitrah. Karena dasar hati itu adalah kebenaran dari sang penciptanya tadi. Ya gitu ya. Setuju ya? Keren dah. Dalam banget. Bang. Iya bener lah. Tapi gue ini nggak, maksudnya gini. Gue pernah dapat, ya ini sedikit kita melenceng ya, maksudnya. Ada narasi yang bilang antara logika dengan hati, ini kembali ke hati nih, itu nggak pernah akur. Nah, itu sering kali ya, ada kalanya logika sama hati nggak sinkron. Sekali lagi, logika itu identik lebih kecenderungan dengan dipengaruhi hawa nafsu. Sedangkan hati itu lebih ke perasaan. Perasaan. Iya, contoh gini nih, Sering. gue naruh HP di bangku, ya kan? Ya. Itu kan fakta, logika kan. Gue tinggal ke WC, tiba-tiba nggak ada HP gue. Perasaan gue tadi di sini. Udah tahu nggak ada. Perasaan. Iya. Perasaan ya. Iya kan ya. Tapi ada kalanya. Itu kalau pakai itu logika apa? Hati. Iya kan logikanya gue naruh HP nih di bangku, Bangku. tinggal ke WC, balik lagi nggak ada, ya kan? Yang dipakai kan perasaan. Perasaan gue tadi. Berarti salah penggunaan, salah pemakaian. Dia ngelihat handphone itu nggak ada gitu kan ya. Iya, iya. Perasaan gue taruh di sini, bukan logikanya gitu kan. Nah, berarti kalau itu yang dikedepankan harus logika bukan perasaan. Ya. Makanya gue bilang logika dan perasaan itu kadang-kadang seringnya bertolak belakang. Bertolak belakang. Gitu dah ya. Iya. Jadi ya tadi lah kesimpulannya ego dan nafsu ini bisa jadi tuan lah ya untuk diri kita lah paling nggak gitu ya. Tinggal siapa yang lebih mendominasi di tubuh kita atau di diri kita gitu. Nah, ini buat kita lah merenung lah. Lo nih ya pernah nggak ngerasa jadi tuan di luar tapi jadi budak di dalam? Menjadi tuan di luar tapi menjadi budak di dalam diri gitu maksudnya. Ya bisa jadi di dalam rumah. Dalam. Bapak
kucing. Begitu ya. Ayah, bocah itu cebokin. Apa? Iya kan? Nah, itu bisa jadi. Suami-suami tapi istri dong. Ya kita di kontesin aja lah ya, di dalam diri dan di luar diri lah ya. Menurut lu pernah nggak ngerasa kayak gitu? Kadang-kadang sih ya sering. Memang secara umum sering ya ada yang seperti itu. Jadi banyak yang terlihat dia itu berkuasa di luar. Padahal dia itu nggak berkuasa, dia budak validasi gitu. Ada nih istilah baru nih, budak validasi. Budak validasi. Atau budak takut kehilangan gitu. Takut kehilangan. Iya. Seorang budak yang takut validasinya hilang sebagai budak gitu ya. Iya benar. Iya. Tapi gitu kan ya. Lu suka nggak ngerasain gitu? Lu kan kita kita ambil contoh kecil lah, kehidupan sehari-hari lah ya. Iya. Kadang kita bisa power banget kita, ya kan, super power lah berbicara di depan orang, ya kan, memotivasi orang lain. Jangan begitu, sabar, kita harus semangat. Kayaknya macan banget itu ya. Giliran dia sendiri ya kan di dalam diri. Ya Allah, gini amat hidupnya. Malah kucing. Iya kan? Iya. Iya. Kalau di rumahnya kucing ya. Iya. Tapi sebagian besar mungkin pernah Bang merasakan seperti itu gitu Iya. kan ya. Ketika kita di dalam rumah gitu. Ketika kita keluar rumah kita merasa sebagai seorang tuan yang merdeka gitu kan. Iya. Jadi ketika kita datang pulang ke rumah gitu kan. Ya kita seolah-olah itu seperti budak gitu kan. Iya. Bahasa gitu kan tadi kan. Kayaknya pengalaman pribadi nih. Emang bener Bang. Kadang gitu. Baru pulang langsung ini coba itu sapu dulu, coba bantuin ini ngurusin itu, Bocah belum mandi. gitu ya. Tapi di sisi lain kalau kita kembali ke rumah gitu ya, bahasa itu kan ada hubungan di luar antara tuan dan budak juga, gitu kan. Ada hubungan antara suami dan istri gitu kan. Dan di mana hubungan suami dan istri itu mungkin kalau bahasanya diistilahkan dengan tuan dan budak itu ya mirip tapi nggak sama gitu. Mirip tapi nggak sama. Serupa itu tapi tak sama. Serupa tapi nggak sama gitu kan. Karena di situ ada hubungan yang sifatnya saling-saling gitu. Iya, kerjasama dong. Kerjasama gitu kan. Ketika kita menyuruh ataupun meminta tolong kepada istri, berarti kan kita sudah membutuhkan. Dan istri yang ditolong pun, yang menolong pun, dia nggak merasa sebagai budak, tapi sebagai orang yang sedang dibutuhkan. Gitu kan? Gitu. Dan begitu juga mungkin sebaliknya gitu kan ya. Ketika istri nyuruh kita gitu kan. Ketika istri nyuruh kita, bukannya istri itu menjadi seorang raja atau ratunya gitu kan. Ataupun kita merasa sebagai seorang budaknya, tapi itu juga kita membutuhkan. Tergantung pada konteks apa gitu kan. itu dibutuhkan. Bener tuh. Mungkin itu sih kalau menurut saya bro. Tapi Setuju. tapi gue juga pernah diskusikan ya sama istri tadi. Bukankah mengurus rumah itu pekerjaan suami? Gue bilang iya betul. Betul. Pekerjaan mengurus rumah itu adalah pekerjaan suami. Nyuci, masak, ya kan, memberi nafkah suami. Makanya dihadirkan seorang istri. Bisa ya kan? Iya, untuk membantu suaminya. Iya. Nah, kalau kamu keberatan, kecapean, boleh nggak nambah istri lagi? paling kan ngurangin ya, ngurangin beban dia, gitu. Gitu. Kalau sendirian kan dia capek takutnya, gitu kan. Berani bro bilang begitu bro. Ya. Tadi bikin orang kayak kuasa ya. Iya. Malah takut juga. Ya kalau ya sekarang buat kita lah. Nah, hidup lu lebih sering kepada yang mana? Dalam berbagai konteks lah. Tapi dominannya lu sebagai lebih dominan sebagai tuan atau memang sebagai budak di bidang apa? Kalau gua percaya diri dong, kita sering sebagai tuan di rumah tangga. Tapi kan kadang sih berubah-ubah ya. Dominannya itu apa tadi? Budak atau tuan? Iya, budak atau tuan. Dominannya lah. Kalau di satu organisasi ya terus terang ya banyaknya budak sih. Terutama ya tadi budak yang kuasa lah harusnya ya. Gitu. Kalau lu sendiri? Kalau sama yang maha kuasa bukan organisasi bro.
kalau hubungan kita dengan Yang Maha Kuasa Dalam udah konteks. absolut, alhamdulillah gitu, kita tuh sebagai budak, Ya. ya kan? Tadi bahasan tadi budak yang dimuliakan. Tidak dimuliakan itu. Allah itu nggak pernah merendahkan manusia. Betul. Bahkan Allah tuh angkat derajatnya yang tinggi gitu kan. Hmm. Kalau hubungan kita dengan ketika kita berada di rumah tangga dengan istri, dengan anak, mau nggak mau kita itu adalah sebagai tuannya yang bertanggung jawab terhadap Iya. rumah tangga itu. Kalau dia berfungsi sebagai Tuan. walaupun ada juga yang tuannya istrinya kan. SS apa? Suami-suami Suami-suami takut takut istri. istri. Tapi di dalam organisasi beda lagi, Bro. Beda. Di dalam Oh. organisasi itu ada suatu istilahnya jabatan, ya kan? Siapa yang lebih tinggi, maka dia itu yang mengarahkan, mengatur, gitu kan? Mengawasi. mengawasi, gitu kan? Yang berada di Berarti bawahnya. bicara struktur ya, Iya. hierarki kan. Kalau Ada menurut saya seperti tingkatannya. itu, Bro. Sebenarnya kan perannya sama aja sebenarnya. Sama aja. Harus ada yang harus ada yang mau jadi bos juga, ada yang harus mau jadi namanya yang ngelaksanain kemauan bos kan gitu. Kalau ya jadi bos semua ya ribet gitu kan. Iya. Bos semua akhirnya kan. Semua bos. Iya. Contoh lah, nah itu kan dalam konteks kita baik berorganisasi ataupun antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih sekarang persoalannya gitu, yang relate lah. Kita dengan handphone kita, siapa yang jadi tuan dan siapa yang jadi budak? Nah, lagi-lagi ini contoh bagus nih. Kita dengan handphone kita. Kita jadi budak scroll, ya kan? Iya. Kebanyakan gitu kan ya. Wah, itu mah lu banget ya, gua banget tuh. Ini mau jujur-jujuran lagi gimana nih? Udah medsos. Ini mah yang nampak lah di sehari-hari kita. Nah, lu yang mana? Kalau gua sih termasuk budak juga sih sebenarnya. Kalau lagi nggak sadar. Tapi kalau lagi sadar ya nggak jadi budak scroll. Sama nari scroll rebahan ya kan, rebahan scroll terus. Ya itu yang wasting time, buang-buang waktu ya. Sehingga nggak ada nggak produktif, nggak manfaat, waktu kita terbuang-buang kan. Tuh. Gitu. Karena banyak juga kita menampik, oh saya tuannya lah. Jadi deklarasi tuan itu hanya kepada bendanya saja, gitu kan? Tidak kepada sifat penggunaannya, gitu. Kebanyakan saya lah tuannya, kalau saya yang punya, saya yang kendaliin. Tapi kenyataannya bangun tidur yang dicari notifikasi, handphone, ya kan? Iya. Terus kabar di media. Iya. Nah, belum lagi sekarang ya informasi kan banyak kan dari channel mana aja kan. Iya. Kadang nggak dapet di sini kita cari di sini, kita cari di sini. Bahkan parah bang, ada temen gua tuh sampai tadi tuh budak scrolling tadi ya, yang tergolong budak. Sama nari sama semalam suntuk handphone Dipantengin gitu, Bang. dipantengin. Udah itu masih gitu. Siapa itu, Bang? Siapa itu, Bang? Ada temen gue yang lebih parah lagi ke toilet gitu ya, sambil nongkrong sambil gini ya. Aduh, parah. Gue juga terus terang sering kadang dulu ya pernah mengalami gitu jadi budak, tapi sedikit kita sadar lah ya, sampai kapan kita mau diperbudak ya sama benda tadi tuh, budak medsos, budak gadget. Ya itulah ya, makanya penting buat kita mengontrol ya. Mengontrol yang gadget nggak dirasa sama kita, tahu-tahu memang kita dipengaruhi banget gitu dengan perkembangan media yang cepat gitu. Akhirnya menjadi ketergantungan ya kan, dan nggak sadar kita udah jadi benar-benar budak akhirnya gitu. Nah, ada nggak nih? Kalau pertanyaannya gini deh, lu jadi budak sadar apa enggak? Nah, tadi kalau gue yang alami ya, kalau dalam hal negatif gue sering nggak sadar. Kan berarti kita jadi budak negatif tadi ya, budak yang nggak benar. Tapi ketika kita di satu organisasi atau sampai tingkat spiritual, level dunia akhirat, ya kita sadar dong bahwa kita budak yang maha kuasa, bahwa kita budak di satu perusahaan, bahwa kita karyawan di PT itu. Berarti kita harus mentaati aturan di suatu perusahaan itu kan gitu. Kan ada akhlak etikanya kan gitu ya. Kalau ibaratnya budak nggak ngikutin aturan tuannya, ya bisa dipecat. Berarti dalam konteks mental spiritual itu kita harus memang dalam keadaan sadar sebagai budak. Gitu ya? Harus sadar. Iya. Apa kelebihannya? Kalau nggak sadar kan seperti halnya orang gila ya kan, kita jadi budak yang maha kuasa ketika beramal beribadah itu ya harus dengan kesadaran, harus dengan berakal kan ya, kan gitu. Sadar ya.
Sesama budak harus saling sabar. Harus saling menyemangati. Sesama budak. Iya kan. Iya. Ya makanya ya kita harus saling menguatkan lah ya dalam perjalanan lah gitu. Nah kita masuk kepada hal yang mungkin dalam pandangan Islam nih ya. Pandangan Islam aja. Semua manusia adalah hamba tadi ya seperti yang Firman bilang ya kan, sebagai hamba, budak yang dimuliakan derajatnya gitu kan. Jadi siapa Tuhan yang layak dijuluki, ya kan? Kan itu apa? Hanya Allah kan ya. Allah aja. Tapi persoalannya gini, pertanyaan ini, kita sering lihat di lapangan, saya orang Islam, Tuhan saya ya Allah. Tapi pada kenyataannya deklarasi dia hanya sebatas bualan. Jadi tidak mengapa ya, mencerminkan dia itu budak ya hamba Allah sebagai hamba Allah gitu. Menurut lu gimana? Orang yang seperti itu. Ya orang yang seperti itu tadi budak hawa nafsu ya. Jadi kalau menurut gua ya, semua kan tadi selain Allah ya, Tuhan sejati itu ya Tuhannya hanya Allah aja. Gue jadi bingung mau ngomong apa ya. Kita letakkan nih, awas. Tuhan yang sejati tiada lain dan satu-satunya hanyalah Allah, hanya Allah saja. Nah, jadi semua kalau Tuhannya itu, karena sekali lagi Tuhan yang benar, Tuhan yang sejati itu hanya Allah saja kan gitu ya. Kalau Tuhan duniawi itu suka bikin lupa, karena suka bikin melenceng juga kan gitu ya. Tuhan duniawi. Iya. Tuhan di dunia. Ada Tuhan langit, ada Tuhan duniawi. Coba nih gimana Fir? Coba. Terus saya mau nanya itu Ini Tuhan duniawi semua nih. Tuhan duniawi semua. Tuhan duniawi itu Tuhan tanah tadi. Tuhan bisa. Tuhan takur. Tuhan takut ya kan. Jadi Tuhan duniawi itu bikin lupa. Yang lu maksud Tuhan duniawi itu di mana nih? Pertanyaannya nih. Tadi seorang Tuhan yang tidak sadar, seorang Tuhan yang tadi yang melenceng, yang tersesat. Kadang-kadang kan seorang Tuhan juga sering melenceng ya, sering salah arah. Kalau tuannya tersesat, otomatis budaknya ikut tersesat juga dong. Budak kan ikut aja, seperti sapi dicocok hidungnya kan, ikut aja. Ini nyebur kan, gue nyebur. Tuhannya nyebur gitu. Iya. Tapi dalam batas koridor mana, Pir? Kita sebagai budak, ya budak lah katakanlah ya. Budak itu harus mengikuti gitu. Tuhannya gitu. Tuhan-tuhannya. Nah, pasti kan Islam ya boyoto masa iya yang jelek-jelek gitu kan pasti kan ya. Tapi kan ada juga pernyataan yang bilang ikutilah ya pemimpinmu gitu kan, taatilah pemimpinmu walaupun dia seperti budak habsi gitu kan ya. Seperti gitu ya. Iya seperti gitu kan, itu kan memperumpamakan fisik atau sebagainya. Tapi dalam konteks yang mungkin kepemimpinannya lah, yang kayak gimana sih? Gitu. Coba. Yang pasti Tuhan yang ya tadi balik lagi, kalau Tuhan itu berdasarkan aturan yang benar, berdasarkan Kalau lah bos gua Ustaz Haji, kayak buat bos podcast nih Haji, namanya Haji Kapi. Haji Kapi. Halo Haji Kapi. Iya, salam sama Haji Kapi. Ya kan gue selalu diasuh sama dia. Kadang-kadang dia masakin gue loh. Itu seorang Tuhan yang baik itu. Iya. Patut dicontoh seperti seorang Umar kan ya, merakyat gitu kan. Tuhan. Jadi bedanya jadi budak hawa nafsu dengan jadi budak Allah, Pir. Budak hawa nafsu dengan budak Allah. Bedanya apa gitu? Nah, bedanya Tuhannya. Sudah pasti, Pak. Apa nih? Menurut lu deh yang menjadikan perbedaan secara identitas sama budak. Kalau budak hawa nafsu dengan budak Allah lah ya. Kita seorang hamba kepada Allah gitu kan, kepada penciptanya gitu kan. Itu kalau menurut saya ketika kita merasa sebagai budak dari pencipta gitu kan, insya Allah ketika kita menjalankannya sesuai dengan arahan Tuannya gitu kan, itu akan membawa kita ke
ke jalan yang benar Ke lah, jalan yang benar, keberuntungan, keselamatan, keberuntungan. Bahkan bukan Semoga cuma endingnya gitu ya. bahkan bukan cuma dirasakan di dunia gitu kan. Kalau bahasanya mungkin nyampe ke akhirat pun kita akan ke tempat yang benar gitu kan. Tapi kalau sebaliknya ketika hawa nafsu kita sebagai tuannya gitu kan, Terus padahal diri kita sebenarnya udah benar, ya terus dibawa oleh hawa nafsu, nah, diarahkannya ke jalan yang salah, sesat, yang salah. salah ya. Dan itu Iya. akan dampaknya juga bukan cuma di dunia saja, Iya, sampai ke akhirat pun kita akan Ya, menyesal. ya nanti kan akhirnya kan kita jadi apa ya? Jadi ya merasa ya kalau bukan Allah ya yang mengarahkan, akhirnya kita cuma apa namanya? Menyesali ya, Iya. menyesali perbuatan kita lah. Perbuatan kita aja gitu. Nah, jadi kalau semua orang jadi budak gitu kan. Jadi indikator budak yang mulia lah. Nah. Indikator budak yang mulia. Yang kayak gimana? Tadi indikatornya ya, ciri tanda seorang budak yang mulia. Budak yang mulia itu budak yang taat pada aturan, budak yang mengikuti arahan perintah tuannya. Berarti budak itu mulia. Bener nih, budaknya budak beneran nih. Budak taat gitu. Bukan budak yang neko-neko, Bukan budak budak melenceng. yang abal-abal Dia lah ya. seorang budak yang baik gitu ya. Iya, Karena iya. mengikuti aturan tadi, taat sama aturan dan perintah. Taat sama gitu ya. Cirinya paling enggak dia apa ya? Mungkin di akhir hidupnya husnul khotimah gitu kan lo ya. Husnul khotimah. Maka kayak teman-teman semua mungkin itu yang dapat kita bahas ya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa kita ambil pelajaran, menjadi hikmah untuk kita. Maka pertanyaan untuk diri kita adalah sebenarnya siapa yang lebih butuh? Ya kan? Siapa yang lebih butuh? Tuan atau budak? Di satu sisi kita adalah budak, ya kan? Tapi di sisi lain juga kita harus mampu menjadi tuan, ya kan? Maka siapa tuan yang harus dipatuhi? Ya kan? Ketika kita ingin dipatuhi oleh budak-budak kita, oleh ya taruhlah anggota kita, karyawan kita, maka kita juga harus memantaskan diri sebagai tuan yang dipatuhi. Maka inilah jendela Haunan, ya, di mana dunia dilihat dari dua arah. Kita melihat dunia dari jendela Haunan, dan Haunan juga akan balik ke dunia kita. Sampai jumpa di lain waktu. Gua Walai Dan gua Raya. Gua Firman. Sampai jumpa di kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.